Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan terus semangat untuk menuntut ilmunya. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak juga akan terus semangat memberikan materi-materi untuk kalian semua. Nah, anak-anak kelas 5, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan ke-8 hari Rabu 25 September bertepatan pada 7 Safar, masih semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021 di Madrasah MDM Kindaung Banjarmasin yang kita cintai. Nah, alhamdulillah anak-anak kelas 5A, B, C, dan D pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan materi mengenai tentang bab 2. Ada yang masih ingat apa materinya? Ya, yaitu peristiwa Fathu Mekah. Nah, Bapak jelaskan kembali ya sedikit. Jadi peristiwa Fathu Mekah itu merupakan terbukanya kota Mekah atau terbebasnya kota Mekah yang merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, jadi dengan terbebasnya kota Mekah tersebut, maka terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Jadi Nabi Muhammad dapat kembali menegakkan agama Islam, berdakwah bebas ya ke seluruh dunia. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak kelas 5 silahkan untuk menyimak dan Bapak harapkan agar dicatat di buku catatan SKI-nya, catat yang penting-pentingnya, karena dengan mencatat itu akan mengaitkan ilmu tersebut ke dalam ingatan buhan pian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau A kemarin, yang A itu sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, yang B perjanjian Hudaybiyah. Nah, anak-anak kelas 5A, B, C, dan D, ada yang tahu apa perjanjian Hudaybiyah? Ya, perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang terjadi antara pihak Quraisy Mekah dengan pihak muslimin yang berada di Madinah. Yang mana di Madinah itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, perjanjian tersebut itu terjadi karena kaum Quraisy Mekah melarang kaum muslimin yang berada di Madinah untuk masuk ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Jadi mereka dilarang untuk pergi ke Mekah ya, karena Nabi Muhammad dan kaumnya itu sebelumnya mereka berada di kota Madinah. Nah, kemudian maksud dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian damai ya. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu merupakan suatu perjanjian damai yang membawa kepada gencatan senjata antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy. Nah, maksudnya itu gencatan senjata itu tidak boleh terjadi serang menyerang. Nah, tidak boleh saling serang menyerang kepada sesama sekutu maupun sebaliknya. Nah, jadi kada boleh antara kaum muslimin menyerang Quraisy, kemudian kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin. Makanya maksud perjanjian Hudaybiyah tidak boleh adanya saling serang menyerang. Nah, kemudian peristiwa perjanjian Hudaybiyah tersebut itu berlaku pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah. Nah, di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Jadi nama tempatnya itu Hudaybiyah. Nah, lalu di situ dilakukanlah sebuah perjanjian damai. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini nanti akan ada peristiwa terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, Nabi Muhammad SAW dan kaum umat Islam itu mereka kurang lebih berada di kota Madinah yaitu selama 6 tahun.
Nah, setelah mereka hijrah untuk menyiarkan dan menegakkan agama Islam. Jadi selama di Madinah sudah banyak peristiwa yang mereka lalui. Ada yang kemenangan, bahkan ada yang kekalahannya. Contohnya dari beberapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah perang Khandaq itu meraih kemenangan, nah ada rasa keinginan, jadi ada rasa keinginan yang besar dari umat Islam untuk mengunjungi tanah kelahiran mereka. Jadi keinginan mereka itu sangat besar dan kuat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun menyadari keinginan kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad pun menyadari lawas kada bulik atau lawas kada pulang kampung. Lalu mereka memutuskan untuk berkunjung ke kota Mekah ya. Jadi sambil apa tadi? Sambil istilahnya mengendarai unta ya. Nah, dalam perjalanan. Nah, di sini Bapak akan uraikan peristiwa terjadinya perjanjian Hudaybiyah ya. Nah, itu yang pertama, perjalanan Rasulullah SAW diteruskan hingga ke Hudaybiyah. Nah, jadi anak-anak kelas 5, Hudaybiyah itu terletak kurang lebih sekitar 6 mil dari kota Mekah ya. Namanya Hudaybiyah. Nah, itu dilakukan dalam perjalanan hanya mengendarai unta maupun hewan yang bisa hanya melalui unta, bahkan ada yang sampai berjalan kaki ya, Masya Allah, luar biasa itu jauhnya 6 mil. Nah, kalau sekarang kan mudah, itu hanya naik pesawat dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam itu bisa sudah sampai di tempat tujuan yang sangat jauh. Bisa naik mobil atau kapal. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad itu hanya mengendarai unta saja. Nah, unta termasuk hewan yang sangat kuat untuk perjalanan jauh walaupun pelan ya, karena mereka memiliki tulang yang sangat kuat ya, dan juga persediaan makanan yang cukup banyak. Nah, Bapak lanjutkan ya. Jadi tiba-tiba nih ada para pemuda Quraisy mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Jadi setelah mereka sampai di Hudaybiyah, para pemuda Quraisy itu mengetahui kedatangan Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam itu datang hanya untuk beribadah ke Ka'bah ya, tidak lain. Kalau hendak perang atau hendak mengambil itu istilahnya ya, menjajah, mengambil tanah kelahiran. Nah, tidak, mereka hanya melepas kangen atau ingin sekali berkunjung ke tanah kelahiran mereka. Nah, makanya mereka ingin datang ke kota Mekah. Nah, kemudian tiba-tiba nih beliau Utsman bin Affan tadi setelah diutus beliau ditahan. Kemudian tersebar isu atau berita bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Nah, isu tersebut atau berita tersebut sampailah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Nah, itu mereka sangat marah sekali ya, sangat marah, kemudian sangat ingin sekali melakukan perang, melawan kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian isu itu menjadikan umat Islam menyatakan ikrar atau sumpah. Nah, sumpah ini itu dinamakan dengan Baitur Ridwan. Nah, diingat ya. Jadi mereka bersumpah bahwa
ingin membela dan berjuang demi kejayaan agama Islam sampai titik atau sampai tetes darah penghabisan. Nah, jadi mereka berani bertaruh nyawa untuk melawan kaum kafir Quraisy setelah mendengar isu bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Padahal isu itu tidak benar. Nah, jadi isu itu tidak benar bahwa Utsman bin Affan masih hidup, ya. Tetapi hanya ditahan saja. Nah, akhirnya kemudian Utsman bin Affan pun dilepaskan, ya, karena mereka takut mendengar sumpah dari umat Islam tadi. Nah, ini. Nah, kemudian mengutus Suhail bin Amr untuk menghadap Nabi Muhammad di Hudaybiyah. Jadi mereka kaum kafir Quraisy tadi mengutus Suhail bin Amr. Nah, di Hudaybiyah dengan tujuan ajakan perdamaian. Makanya tadi maksud dari perjanjian Hudaybiyah itu merupakan sebuah perdamaian. Nah, Rasulullah pun menerima ajakan tersebut dan membuat kesepakatan perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, tetapi perjanjian Hudaybiyah ini nanti akan dilanggar. Ya, dilanggar oleh siapa? Yaitu oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kenapa mereka melanggar? Karena kaum kafir Quraisy itu membantu Bani Zakar menyerang Bani Khuza'ah. Padahal Bani Khuza'ah itu sudah memeluk agama Islam setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, ya, yang menyatakan nanti isinya nanti akan Bapak bacakan. Nah, disinilah terjadinya peristiwa pembebasan Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Nah, di sini ada hikmahnya, ya. Nah, Bapak bacakan ya selanjutnya, yaitu isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang pertama itu antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak saling menyerang selama 10 tahun dan tidak boleh menyerang sekutu masing-masing. Nah, ya, lumayan nih. Lumayan lama tidak boleh adanya peperangan atau saling menyerang. Makanya tadi mereka sepakat mengadakan gencatan senjata, artinya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, umat Islam tidak boleh berhaji pada tahun tersebut, itu mulai pada tahun ini. Nah, tetapi dibolehkan haji pada tahun berikutnya. Nah, kemudian ketika berhaji atau berumrah pun tidak boleh membawa senjata, pedang maupun senjata yang lain, dan tidak boleh tinggal di Mekah kurang lebih dari 3 hari, ya. Jadi pada tahun ini Nabi Muhammad itu tidak boleh mengadakan ibadah haji maupun umrah. Mereka harus kembali ke kota Madinah dan diizinkan menjalankan ibadah haji itu pada tahun depan. Misalnya nih hari ini, tahun ini 2020, maka hajinya 2021, itu pun hanya 3 hari saja. Yang ketiga, yaitu orang kafir Quraisy yang melarikan diri dari Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah, tetapi pelarian dari Madinah tidak dikembalikan. Nah, maksudnya itu, jadi siapa yang bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya, ya, atau orang tua atau tuannya. Tetapi jika pengikut Nabi Muhammad hendak bergabung kepada kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Jadi sangat merugikan umat Islam sekali. Kalau dari Quraisy ingin mengikuti Nabi Muhammad, maka harus ada izinnya. Nah, harus ada alasannya. Tetapi kalau dari umat Nabi Muhammad ingin bergabung ke pihak kaum kafir Quraisy, itu tanpa alasan, bahkan tanpa izin, ya, dibolehkan. Kemudian yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Nah, kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut.
Nah, maksudnya itu setiap orang itu diberi kebebasan untuk memilih. Nah, kemudian atau bergabung dengan Nabi Muhammad atau menjalin perjanjian dengannya. Sebaliknya, setiap orang juga diberi kebebasan dan bergabung dengan kelompok Quraisy atau menjalin perjanjian dengannya. Jadi boleh ya diberi kebebasan. Dan misalnya Bani apa tadi Khuza'ah ingin memeluk agama Islam, kemudian Bani Bakar ingin memeluk mengikuti kaum kafir Quraisy, itu dibolehkan. Nah, disinilah terjadi pelanggaran. Nah, siapa yang melanggar? Yaitu kaum dari pihak kaum kafir Quraisy. Kenapa melanggar? Karena Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ini itu sudah lama bermusuhan. Mereka sudah lama saling serang menyerang, tetapi selama ada perjanjian Hudaybiyah ini mereka berbeda pihak. Bani Khuza'ah mengikuti Rasulullah, sedangkan Bani Bakar mengikuti kaum kafir Quraisy. Nah, tetapi setelah lama-kelamaan kaum Quraisy itu membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Nah, kenapa melanggar? Ya tadi karena sudah saling bermusuhan, ada sifat dendam ya, ingin menguasai dan lain-lain. Nah, maka terjadilah peristiwa Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Nah, disinilah ada hikmahnya. Nah, apa hikmahnya? Tapi sebelum Bapak membacakan hikmah ya, perjanjian tersebut itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar untuk diserahkan kepada kedua belah pihak. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr, dan dari pihak kaum muslimin ditandatangani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, jadi hikmahnya itu perjanjian Hudaybiyah sepintas itu sangat merugikan sekali bagi kaum muslimin, tapi pada kenyataannya mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Nah, Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dan kaum muslimin, sehingga mereka meminta bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Nah, hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Jadi sudah sudah dalam takdir Allah ya, bahwa agama Islam itu sangat benar dan merupakan suatu anugerah yang sangat besar untuk kita semua sebagai pemeluk agama Islam. Nah, jadi dengan kearifannya Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Islam telah menarik simpati kepada orang-orang Quraisy, sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk ke agama Islamnya. Jadi setelah adanya pembebasan kota Mekah, Nabi Muhammad pun bisa lebih leluasa atau dengan nyamannya itu mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Nah, salah satu tokoh dari Quraisy yang masuk ke Islam yaitu seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Jadi banyak sekali hikmah yang luar biasa dilakukan oleh Rasulullah bersama pengikut beliau. Nah, nanti akan banyak lagi tokoh-tokoh dari suku Quraisy yang memeluk agama Islam. Nah, anak-anak kelas 5A, B, C, dan D, alhamdulillah materi kita sampai di sini dulu ya. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan latihan. Pak, kenapa ada latihan? Nah, karena dengan latihan kita dapat lebih mengetahui dan lebih mengingat kembali tentang materi yang sudah Bapak sampaikan, untuk menguji sampai di mana sih batas kemampuan kalian tentang memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk itu terus semangat belajarnya.
Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga kita selalu terus diberikan kesehatan dan berdoa agar kita dapat kembali bertemu seperti biasanya. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purchasing this DVD, you are supporting the UK film industry. Thank you.